penuh dengan kenikmatan. Dan tidak pula kita lupa salawat serta taklim kepada junjungan Nabi kita, sang intelektual sejati yang mengibarkan bendera ilmu pengetahuan dan menurunkan bendera jahiliyah. Nah, sebelum lanjut, saya akan pertama-tama perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Irfan, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Tepatnya Prodi Perbankan 2. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul hadis yang ada beberapa rentetan materinya yang akan saya paparkan secara saksama dan yang sempat saya pahami. Nah, untuk selanjutnya silakan melihat video ini, jangan di skip. Menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian hadis dan hubungan hadis dengan Al-Quran. Hadis secara bahasa artinya kebiasaan atau jalan, dan biasa juga dikenal dengan sebutan khabar, yaitu jalan yang lurus, dan khazar artinya jejak. Sedangkan secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perilaku, kebiasaan, akhlak, baik Nabi sadar maupun tidak, yang bernilai ibadah. Nah, hadis terbagi atas dua, yaitu bagian hadis yaitu sanad dan matan. Sanad adalah silsilah atau rentetan perawi yang sampai kepada makhrajnya. Sedangkan matan adalah isi hadis. Perawi adalah orang yang menerima hadis dari sanad dan mengetahui rentetan sanadnya sampai ke Nabi. Nah, hubungan Al-Quran dengan hadis, yaitu fungsinya pertama persamaannya yaitu sebagai sumber hukum Islam. Nah, fungsi hadis yaitu sebagai penjelas, mendefinisikan Al-Quran, mendeskripsikan Al-Quran salah satunya, kemudian menghususkan secara mutlak. Ya, dengan adanya hadis mampu menafsirkan secara jelas, bukan berarti Al-Quran itu tidak jelas, tetapi untuk menafsirkan artinya apa, Al-Quran seluruhnya tidak mampu diterima oleh masyarakat, oleh manusia yang belum mengetahui. Nah, kalau tidak ada yang menafsirkannya, karena Al-Quran bukan buku ensiklopedia yang seluruh atau rentetan secara rinci ada dalam Al-Quran, tapi secara global telah menyentuh seluruh kehidupan manusia, sehingga hadis dibuat sebagai nafsir penjelas serta menghususkan Al-Quran, sehingga kita mampu menafsirkan Al-Quran dengan jelas. Misalnya di dalam Al-Quran ada ayat memerintahkan untuk menunaikan zakat dan salat, tapi dalam Al-Quran tidak menjelaskan atau tidak menafsirkan bagaimana tata cara melakukan salat, sehingga hadis menghususkan atau menafsirkan atau
merincikan secara detail Al-Quran tersebut, tata cara sholat tersebut. Materi yang kedua yaitu ingkar sunnah. Ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Saya akan menjelaskan ingkar. Ingkar secara bahasa yaitu ungkaru, yungkar, dan ingkar. Artinya menolak, tidak mengikuti baik secara lisan maupun di hati. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa secara etimologi ingkar yaitu menolak, tidak mengikuti secara lahir dan batin, baik di lisan maupun di hati, dengan adanya latar belakang ketidaktahuannya. Materi yang kedua yaitu ingkar sunnah. Ingkar sunnah berasal dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar secara bahasa yaitu ungkaru, yungkar, dan ingkar. Artinya menolak, tidak mengikuti baik secara lisan maupun di hati. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara etimologi ingkar artinya menolak atau tidak mengikuti baik secara lisan maupun di hati, karena adanya faktor ketidaktahuan yang melatar belakanginya. Nah, kemudian sunnah. Sunnah secara bahasa ada beberapa, salah satunya yaitu muziratu mustabatu, perjalanan yang menuju yang baik, atau perjalanan menuju yang baik atau maupun buruk. Nah, kemudian secara istilah ingkar sunnah ada beberapa definisi. Salah satunya adalah paham yang muncul dalam masyarakat dengan menolak adanya hadis. Nah, kemudian yang kedua yaitu paham yang muncul pada sebagian kaum muslimin tentang menolak atau tidak mengikuti hadis. Sejarah ingkar sunnah. Nah, sejarah ingkar sunnah ada dua. Yang pertama yaitu sejarah klasik, ingkar sunnah klasik, dan kemudian pada ingkar sunnah modern. Ingkar sunnah klasik terjadi pada zaman Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 204 Hijriah, yang pada saat 204 Hijriah pertama itu ingkar sunnah zaman klasik, yaitu pada saat masanya Imam Syafi'i, yaitu tahun 204, yang datang dari Irak. Namun Imam Syafi'i pernah berdebat dengan salah satu kaum mukharaj atau menolak hadis. Namun Imam Syafi'i selalu menang dalam debat dengan segala argumentasi yang keluar dengan konsekuensi logis, sehingga pada zaman itu orang-orang atau kaum yang menolak hadis mundur. Nah, muncullah kemudian pada zaman modern di India yang diperkesai oleh Syahid. Namun pada saat itu ingkar sunnah muncul karena adanya kolonialisme dari Inggris atau penjajah kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin di India, khususnya kaum muslimin di India terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh penjajah pada saat itu, sehingga memunculkan
kaum Islam yang menolak hadis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perkembangan ingkar sunnah. Yang pertama yaitu sikap kaum Khawarij terhadap hadis. Kaum Khawarij tetap menerima namun menolak sebahagian hadis yang diriwayatkan kepada atau yang disampaikan kepada beberapa sahabat, salah satunya yaitu Ali dan Utsman, karena pada saat itu ada perselisihan antara kaum Khawarij terhadap kepada Ali dan Utsman. Mereka telah mengkafirkan Ali dan Utsman, namun dia tetap menerima beberapa hadis atau sunnah dari beberapa sahabat. Kemudian sikap kaum Syiah terhadap hadis. Kaum Syiah menolak hadis, namun beberapa hadis, namun tetap menerima hadis yang berasal dari Ali, sahabat Ali, karena kaum Syiah ini adalah partai politik atau pendukung Ali pada saat pemilihan khalifah, sehingga mereka tetap menerima hadis dari Ali. Pada zaman modern muncul kaum yang menolak hadis, tepatnya di India, karena pada zaman itu terpengaruh oleh doktrin busuk dari kolonialisme bangsa Arab, sehingga benih-benih yang ditaburkan oleh bangsa Arab menimbulkan gejolak berpikir dari kaum muslimin pada saat itu, yaitu untuk menolak hadis. Namun setelah itu, pada saat zaman sekarang belum ada catatan mengenai kaum yang menolak hadis. Tentang sejarah pembukuan hadis. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada zaman Rasulullah sistem hadis masih mengandalkan hafalan para sahabat serta penulisan di buku mereka masing-masing. Sebenarnya pembukuan hadis dimulai pada saat bab pertama Hijriah, pada zamannya Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Dia melihat faktor utama, yaitu para ulama hadis telah meninggal dunia dan dia khawatir sehingga hadis-hadis Rasul akan lenyap, sehingga dia memerintahkan beberapa sahabat, salah satunya yaitu Malik bin Anas dan Ibnu Ishaq, untuk membukukan hadis. Selanjutnya hadis terus dibukukan pada abad pertengahan abad kedua dan kemudian disempurnakan pada akhir Ibnu Umayyah, pada Bani Abbas, pada saat munculnya Imam Malik dengan bukunya Al-Muwatta. Yang sempat saya resumekan atau simpulkan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang
yang menyinggung hati dan tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.